Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dampak banjir yang terjadi di wilayah Jepara dan Demak, kita akan bergabung dengan koresponden Metro TV. Ada Udin Alinani di Pati serta ada Budi Hutomo di Jepara, Jawa Tengah. Kita akan ke Jepara terlebih dahulu. Budi, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Jepara? Ya, selamat siang Valen. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjir di wilayah Jepara, Jawa Tengah ini akibat meluapnya Sungai Wulan dan banjir kiriman dari daerah Kudus, kondisinya saat ini terus bertambah. Di titik saya berdiri ini, dari tadi pagi hingga siang ini untuk penambahan debit air banjir berkisar antara 30 cm. Dan bisa saya informasikan sampai saat ini warga masih berjibaku untuk mereka ada yang mengungsi ke rumah saudara dan tetap ada yang tinggal di daerah masing-masing. Untuk di Desa Ndorang sendiri ini merupakan desa yang terdampak banjir dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara yang terparah. Karena dari banjir ini sebanyak 3.000 jiwa terdampak dan saat ini mereka masih melakukan proses evakuasi dan untuk mengungsi. Ya, Valen. Budi, apakah di sana banyak warga yang memutuskan untuk mengungsi? Di mana mereka mengungsi? Ya, untuk saat ini dari warga mereka yang mengungsi, mereka berada di rumah-rumah saudara yang belum tergenang banjir, dan untuk mereka yang tetap bertahan di rumah, mereka membuat ranggot atau panggung di dalam rumah. Dan untuk saat ini dari pemerintah desa baru menyiapkan untuk dapur umum, mengingat banjir yang datang kemarin pagi ini datangnya secara tiba-tiba, sehingga dari pemerintah desa bersama Pemkab Jepara baru bisa menyiapkan dapur umum untuk hari ini. Ya, Valen. Budi, di belakang Anda itu ada warga yang membawa sepeda motor. Bagaimana caranya bisa melintas banjir itu? Apakah ini dilakukan oleh banyak warga di sana juga? Ya, bisa saya informasikan untuk kondisi banjir yang datang secara tiba-tiba ini dari tim relawan BPD juga belum bisa banyak membantu untuk mengevakuasi warga. Jadi untuk warga yang ingin membawa keluar kendaraannya atau harta bendanya, mereka membuat rakit buatan dari batang pisang. Dengan batang pisang ini warga bisa mengevakuasi barang-barang mereka termasuk kendaraan bermotor. Ya, Valen. Budi, bagaimana dengan bantuan yang disampaikan dari pemerintah daerah mungkin atau dari pihak swasta untuk korban banjir di sana ada? Ya, untuk saat ini dari pemerintah Kabupaten Jepara memang terkendala logistik untuk dapur umum. Karena di wilayah Kabupaten Jepara sendiri ini ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir dan ada beberapa titik-titik dapur umum yang didirikan oleh Pemkab Jepara. Dan saat ini yang dibutuhkan dari dapur umum adalah untuk logistik berupa beras dan untuk makanan siap saji dan beberapa bahan untuk keperluan lokal. Ya, Valen. Bagaimana dengan informasi seputar kesehatan masyarakat di sana? Karena mengingat anak-anak kemudian bermain di banjir yang terjadi ini, sejauh ini bagaimana, Budi? Ya, dari pantauan saya di lapangan bisa saya informasikan tadi untuk kondisi anak-anak yang bermain dari tim kesehatan dari Puskesmas Nalum Sari sendiri sudah terjun ke lapangan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan pada anak-anak serta lansia yang membutuhkan pengobatan. Karena dari dampak banjir ini banyak dari mereka terutama lansia dia mengalami pusing serta untuk yang anak-anak untuk diare. Ya, Valen. Baik, terima kasih Budi. Kita akan beralih pemirsa, kita coba lihat bagaimana situasi terkini di Pati karena ada Udin Alinani, kontributor Metro TV. Udin, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini di sana, Udin? Bagaimana kondisi terakhir di sana, Udin? Udin, sudah bisa mendengar? Baik, kita coba sapa sekali lagi. Udin, apakah sudah tersambung? Bagaimana kondisi terakhir di Pati sore hari ini, Udin?
Baik. Pemirsa, mungkin kita mengalami kendala sambungan telepon dengan Udin Alinani dari kawasan Pati. Pemirsa, kami ajak Anda kita lihat lagi bagaimana kondisi banjir terkini di kawasan Pati. Sudah ada Udin Alinani di sana. Udin, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini banjir di Pati hari ini, Udin? Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore pemirsa. Kita dapat informasi dari Pati, Jawa Tengah bahwa kondisi banjir di Pati, Jawa Tengah saat ini masih sangat tinggi, di mana kondisi ketinggian air mencapai 40 sampai 1 meter lebih. Dan dapat kami gambarkan bahwa di kondisi terparah ada di Kecamatan Gabus, di Desa Minto Basuki, kemudian Desa Banjarsari, di Kecamatan Jakenan ada di Desa Glonggong, kemudian Desa Tondomulyo, dan Desa Karangrowo. Dan dapat kami gambarkan bahwa di tempat saya berdiri ini adalah di Desa Kecamatan, di mana salah satu tempat banjir saat ini, dan kondisi air di desa ini sudah mulai surut dan surut setinggi 20 cm. Tapi namun meskipun surut, sejumlah rumah warga masih tergenang oleh banjir, di mana ada sekitar 50-an rumah di Desa Kecamatan ini yang masih terdapat banjir. Dan untuk saat ini sementara selain menggenangi akses jalan dan permukiman warga, banjir juga menggenangi areal persawahan di sejumlah desa yang ada di wilayah Pati yang sudah siap panen dan terancam gagal panen apabila banjir tidak segera surut. Ya. Baik, terima kasih Udin Alinani untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.